Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Para pendengar yang dirahmati Allah, saya Erma Suryani, Da'iyah Muslimat NU Nusa Tenggara Barat, bertemu kembali kali ini dengan tema menuju rumah tangga mawaddah. Dalam pandangan Islam, salah satu tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kata mawaddah dalam konteks ayat di awal tadi mengacu pada penjelasan tentang makna sakinah sebelumnya. Mawaddah mengandung dua makna sekaligus, yaitu mahabbah yang berarti cinta dan tamanni kaunihi yang artinya keinginan untuk mewujudkan. Oleh karena itu, mawaddah atau cinta bukan sesuatu yang diperintahkan, tetapi kondisi kejiwaan dan mental yang harus diupayakan bersama antara suami dan istri. Para pendengar rahimakumullah, memiliki kehidupan rumah tangga yang selalu bertabur cinta adalah dambaan setiap orang. Kita sama-sama menyadari bahwa perasaan cinta pada pasangan terkadang mengalami gejolak naik turun. Dinamikanya bisa berubah-ubah, up and down, yazdadu wa yankusu, sebagaimana pasang surutnya kehidupan manusia. Bagaimana mewujudkan mawaddah tersebut? Para pasangan hendaknya berpegang teguh pada komitmen dan janji suci pernikahan dengan membangun prinsip-prinsip muasyarah bil ma'ruf sebagaimana yang terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kendati ayat tersebut sepertinya hanya dituju kepada suami, tetapi dalam hal ini berlaku kaidah reciprocity atau kesalingan atau timbal balik. Hal ini diwujudkan misalnya dengan saling pengertian dan saling menghargai, dengan menjalankan dan berbagi peran secara adil dan setara, menerima kelebihan dan mengisi kekurangan masing-masing. Dalam hal ini prinsip-prinsip musyarakah, saling bekerja sama, muadalah, saling bersikap adil, dan mubadalah, saling mengisi, saling mengganti peran dan tanggung jawab. Dengan prinsip-prinsip itu juga akan terjalin timbal balik kemitraan antara suami dan istri. Karena sesungguhnya peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga bisa saling dipertukarkan. Karena hal tersebut dapat meringankan beban masing-masing. Pendengar yang dirahmati Allah, bagaimana mewujudkan keadaan mawaddah dalam kehidupan sehari-hari? Kita merujuk pada gambaran praktik terbaik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau sangat menyayangi, menghargai dan memposisikan istrinya dengan penuh cinta. Khadijah radhiyallahu anha, seorang perempuan cerdas, visioner dan terpandang, pelaku usaha antar negara. Khadijah pun sangat mencintai Rasulullah. Sang At-Tahirah atau perempuan suci telah berkontribusi besar terhadap risalah kenabian, menopang dan mendukung Rasulullah secara material dan imaterial. Khadijah adalah tempat curahan hati dari segala kegelisahan. Hal ini sangat tergambar dengan jelas pada peristiwa Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, Ya Rasulullah,
hadhihi Khadijah qad atatka ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha azza wa jalla wa minni wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la sakhaba fihi wala nasaba. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Khadijah bahwa ia diangkat menjadi utusan Allah untuk menguatkan keyakinannya, ia menanyakan kepada sumber-sumber otentik yang bisa dipercaya tentang kerasulan Muhammad, hingga Khadijah menemukan kesimpulan bahwa ia secara rasional dan penuh keimanan suaminya adalah seorang rasul yang sudah termaktub dalam kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Az-Zuhri bahwa kanat Khadijah awwalu man amanat bir-rasuli minan nisa'i war rijal. Dan sejarah telah merekam dengan jelas wafatnya sang Ummul Mukminin menjadi tahun duka, amul huzni, untuk menggambarkan kecintaannya. Rasulullah bersabda, "Inni ruziktu hubbaha." Contoh lainnya misalnya, kisah tentang Rasulullah menjahit sendiri bajunya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang aktivitas Rasulullah di rumah, ia menjawab, "Kana fi mihnati ahlihi hatta yakhruja ila shalah." Nabi misalnya juga memanggil istrinya dengan panggilan yang menyenangkan, "Ya Humaira." Kisah yang mutawatir itu merupakan uswah hasanah dan sunnah Nabi yang kita patut teladani, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang maksum, yang terlindungi dari dosa, di tengah mengemban risalah kenabiannya masih mengambil peran-peran domestik dan selalu menyejukkan rumah tangganya dengan sikapnya yang penuh kasih sayang. Para pendengar yang dirahmati Allah, pemandangan yang sering kita saksikan dan perasaan jujur yang kita rasakan bahwa beban berat multi burden yang jika hanya ditanggung oleh suami saja atau istri saja dapat memicu pertengkaran yang akan merusak rumah tangga. Untuk menjawab hal tersebut, kata bijak, indahnya berbagi, rasanya sangatlah tepat sebagai jawaban. Dan jangan lupa untuk bersyukur atas segala capaian dan perolehan masing-masing, baik berupa rezeki, kesempatan, dan lain-lain. Selanjutnya, selalu melandasi rumah tangga dengan ajaran agama. Jadikan ajaran Al-Quran dan hadis sebagai pandu arah dalam menjalani rumah tangga, dan niatkan semata-mata hanya mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjaga prinsip-prinsip tersebut, rumah tangga akan dinaungi dengan mawaddah dan rahmah, dan insya Allah berkah. Amin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Demikian uraian saya, semoga bermanfaat dan insyaallah kita bertemu pada tema-tema selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.